Tanya aku mana kuan yang kontradiksi satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Gue tidak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, boleh debat akademik, maka aku bertanya, satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh membunuh, itu kan tidak boleh. Mana boleh seperti kalau itu. dia nggak bisa buktikan. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selalu sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Egy Sujana yang katanya profesor begitu ya. Dan mereka ini berdebat secara akademik dan tentu saja teman-teman sekalian ini dilakukan dengan cara profesional harusnya kan begitu ya. Tetapi ketika dia membahas kekristenan itu ya bebas untuk memframing sini, memframing sana dan mengatakan kontradiksi ini, kontradiksi itu ya. Tetapi ketika Dr. Moses Wibowo itu membalas kawan-kawan ya dengan mengatakan juga ya secara perspektif kekristenan. Maka dia menyatakan kalau begitu kami juga bisa mencari-cari kontradiksi di dalam Alkitab. Tetapi kan ya tentu saja punya jawaban, punya alasan dan punya argumentasi daripada Egy Sujana dan teman-teman, ya kan gitu. Tapi ketika Kristen melakukan itu kawan-kawan, dia marah seperti yang tadi itu. Dia mau bun NUH gitu ya, bu NUH. Katanya demi itu, katanya demi Islam. Ya, waduh ini mengerikan sekali kawan-kawan. Itu di publik loh. Ya, ada kan audiens di situ banyak gitu. Dan juga di live kan di YouTube dan di media-media lain. Jadi ini ya kita melihat kualitas seperti apa kawan. Ya, jadi sebelum kita berkomentar jauh dulu, kita ulas kembali, kita saksikan videonya berikut ini. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun. Ya caranya kawan-kawan ya. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana kuan yang kontradiksi satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Gue tidak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak, ini giliran saya. Enggak, saya punya tadi yang ngomong gue diam loh. Enggak, jangan ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, maka gue bertanya, satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh membunuh, itu kan enggak boleh. Mana boleh seperti kalau itu. dia nggak bisa buktikan, ditarik jangan fitnah. Ditarik pernyataan. Maaf, gue maafin gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Tidak. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari narasi yang disampaikan oleh Egy Sujana kawan-kawan. Ya, jadi di sini kita sudah melihat ya bagaimana kemudian kualitas sebagai seorang profesor dan juga kualitas sebagai orang yang berpendidikan ya. Karena apa? Karena tentu saja kalau orang yang akademik tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang tadi itu. Menurut saya itu adalah kalimat yang emosional dan kalah argumen ya, sehingga harus mengeluarkan kalimat-kalimat ancaman seperti itu. Padahal teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Dr. Moses Wibowo itu suatu yang benar. Bahkan kalau ditanya kepada kita itu, kita bisa mengatakan mana yang kontradiksi. Sekalipun dalam penjelasan Islam itu tidak kontradiksi. Tapi begitu kami membaca, itu bisa jadi dalam perspektif kekristenan
yang dimaksudkan oleh Pak Moses itu juga bisa kita temukan. Contoh, manusia itu diciptakan dari mana, Prof. Egy Sujana? Apakah dari segumpalan tanah, segumpalan darah? Apakah dari air mani? Atau dari tanah? Begitu ya. Karena ada beberapa itu penjelasan tuh. Ya. Penciptaan manusia itu ada beberapa cara. Maka yang benar penciptaan manusia pertama yaitu Adam itu segumpalan darah kah? Atau dari air mani? Atau dari tanah? Nah ini kan ada beberapa itu yang membuat kemudian kita itu diciptakan dari mana gitu. Nah ini dalam perspektif kekristenan akan menganggap hal ini kontradiksi. Tapi tentu saja ini bisa di counter oleh Egy Sujana tanpa harus mengucapkan kalimat-kalimat yang bodoh seperti itu. Menurut saya teman-teman sekalian itu sesuatu hal yang fatal sekali. Kalau saya yang diskusi lawan debatnya, saya akan tinggalkan ya. Nggak usah dilanjutkan lagi perdebatan itu. Kan penonton kita sudah tahu kok mana yang benar dan mana yang tidak benar. Orang akan melihat kualitas agama Kristen kah, agama Islam kah, ya, yang patuh diikuti. Jadi buat saya nggak perlu dilanjutkan diskusi itu. Itu kalau seandainya saya di posisi pendeta Murni Walianto dan juga Pak Moses Wibowo ya. Saya tidak tahu apakah dia seorang pendeta juga. Ya. Jadi ketika Egy Sujana, Ustadz Nababan mau framing tentang Alkitab, mempertanyakan ayat Alkitab ini, ayat Alkitab itu dikontradiksikan, ya, lalu ketika dibalas, wah, keluar kata-kata ancaman seperti itu, bunuh-membunuh lah. Ya. Jadi memang ini sangat mengerikan kawan-kawan, makanya ya untuk diskusi face to face itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Coba jika ada orang-orang yang di situ ya, langsung ngamuk misalnya. Karena Egy Sujana sudah surat, kamu itu menghina Islam, kamu bilang Al-Quran kontradiksi. Ada orang yang marah begitu misalnya. Langsung ricu misalnya. Oh bahaya itu. Dan itu bukan pertama kali kawan-kawan kita menyaksikan debat-debat akademik seperti ini. Secara face to face. Itu pun bukan dua arah ya. Bukan dua arah. Apalagi kalau dua arah. Pak Pendeta Budi Asali waktu itu juga. Sama hampir digebukin. Ya, hampir digebukin. Hanya karena menanyakan ya apakah Muhammad itu masuk surga atau tidak masuk surga. Karena ada banyak berkata kan Muhammad belum ke surga. Nah kalau seandainya Muhammad saja belum ke surga, bagaimana Islam? Bagaimana umatnya? Hanya mempertanyakan itu kawan-kawan. Itu langsung ngamuk-ngamuk. Ya, langsung mereka kepanasan, kejang-kejang dengan itu. Nah jadi ini makanya kawan-kawan berhati-hatilah jika terjadi debat dua arah ya. Dan itu jarang sekali dilakukan ya. Saya tidak tahu apakah ke depannya ada pendeta-pendeta apologet yang berani ya untuk dua arah seperti itu kawan-kawan. Saya tidak tahu. Saya secara pribadi kalau face to face saya nggak berani. Secara media sosial saja kawan-kawan yang selama ini saya lakukan diskusi dua arah dengan Ustaz Yusuf PI, dengan Ustaz Wafi, si Kores, ya kan. Kemudian ada si Ustaz Loading, ya, dan ada beberapa, ada Ustaz Suret, beberapa. Itu saya, sudah dimaki-maki, bahkan tidak sedikit juga yang ngancam, ya. Apalagi kalau face to face. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, mari kita tetap maju dalam mengkonter keimanan kita. Ya, kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut ya, dengan ancaman-ancaman seperti itu. Mari kita tetap memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Karena hanya Yesus yang memberikan damai dan memberikan hidup kekal kepada manusia. Ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.